Ya, jadi saya di sini berperan sebagai Laksmi. Laksmi adalah seorang pelamun. Pelamun itu seseorang yang mengikuti pesta sambutan dan memang dirasuki. Jadi dalam proses syutingnya aku itu harus memanifestasikan beberapa roh binatang dan dalam setting yang berbeda-beda gitu. Jadi memang kayak ada roh kerbau, nah itu settingnya memang di lumpur dan saya memang di lumpur. Itu adalah salah satu Tadi pengalaman ketika syuting itu apa yang paling berkesan? Tadi kan mandi dulu. Oh, panas. Pengalamannya yang paling berkesan apa sih sebenarnya setiap hari tuh kan kita buat saya sih ya kalau dibandingkan dengan scene-nya Modi, dia tuh sangat fisik banget gitu loh, susah banget buat Modi dan buat Angga. Itu tuh kayaknya lihat mereka berdua kalau pas harus yang koreografi dulu nggak ngiri ya. Kasihan anak-anak, aduh itu tuh anak orang digituin. Nah jadi buat aku tuh paling cuma ya kita tuh dalam kondisi yang sangat panas dan tempatnya tuh tempat syuting, lokasinya tuh sangat lumayan walaupun nggak terlalu jauh dari hotel, tapi kita kayak bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi kayak gitu. Terus begitu kan kita syutingnya kan dengan dengan cahaya matahari aja untuk yang bagian kita ya. Jadi kita harus udah selesai sampun semuanya tuh sampai jam 6 sorean lah, udah gitu aja. Jadi cuma cuma dalam apa sih paling cuma ya digigit nyamuk kayak gitu-gitu. Maksudnya tuh nggak, buat aku sih nggak berat, buat mereka nggak berat banget sih. Alhamdulillah, makasih ya Regas. Modi gimana Mbak? Ketika syutingnya seperti itu, alam seperti itu gimana? Sempat video call juga nggak sih? menemani agak mundur sedikit. Oh maaf. Nah kalau suamiku datang ikutan, jadi dia tuh kayak bikin mental support. Suamimu mau? Suamiku nggak akan, dia juga kerja. Cuman kemarin dia udah nonton karena menemani juga di Sundance dan dia sangat-sangat, ya tentunya dia sangat-sangat terkesima juga sih sama hasil akhirnya. Karena selama syuting atau prep aku tuh orangnya tipe yang pemalu. Jadi misalnya dia bilang aku pemalu Mbak. Jadi misalnya dia nggak dikasih tahu sama sekali. salah satu alasan kenapa dia nggak menghadiri tempat syuting itu, salah satunya memang itu adalah kemauan aku sendiri, karena aku kalau ada dia aku jadi lebih self conscious. Kamu malah nggak konsen gitu. Aku malah nggak konsen, jadi aku bilang, jadi misalnya Paten dia bilang baru. kamu abis ini aduh lucu banget. Jadi kayak misalnya kayak abis latihan gitu kan, terus aku kayak lagi mainin videonya, biasa aku dikasih videonya, terus suami aku udah kepo aja, Ray sih kan gitu, terus aku langsung kan. Jadi buat dia itu adalah bener-bener fresh dari scratch bahwa ini yang selama ini aku kerjain. Jadi dia pasti brand new atau kayak apresiasinya lebih kaget dan lebih shocking dan surprise in a good way. Waktu nonton karena kayak Tapi mungkin lebih bagus kayak gitu sih. Soalnya kalau aku tuh orangnya terlalu ini suamiku tuh yang kayak setiap kali kalau aku ada satu kerjaan yang seberat ini ya, maksudnya dalam artian beda sekali dari duniaku sebelumnya. Jadi kalau ada dia tuh meringankan suasana. Buat aku tuh cuma itu aja. Jadi sebenarnya selama di situ aku jealous juga. Karena wah kayaknya manis sekali. iya diurusin sama suami. Jadi dia tuh yang Sendiri gimana bangun kalau Kenapa? anak ngeliat gitu? anakku belum nonton, belum nonton, dan dia tuh sama sekali cuma aku kirimin fotonya aja. Dia tuh ngeliat gitu, hah, mama pakai baju ini, oh mama pakai sepatu kayak gini. Jadi kayak maksudnya kan gak glamor banget ya. Lihat mau di berlumpur juga kan baru pertama kali kan Mbak ya gitu. Nah aku pakai sepatu yang sebenarnya bukan satu buat perempuan itu, yang aku pakai sepatunya bapak-bapak. Aneh banget. Terus begitu ya pokoknya aku yakin banyak orang akan pangling dengan kita semua di sini karena kita tuh keluar banget dari zona orang-orang yang biasa kita lihat gitu. Tapi kalau di sini boleh nggak sih, kan tadi bergaya kerasukan, ada nggak yang boleh di-share sedikit gayanya kalau latihan tuh gimana? Ada nggak sedikit aja? Mungkin Jangan ya Mbak. lagi takut ya apa? Gini, Soalnya kan emang ini out of sama context suami saya ya. itu saya nggak kasih lihat ya. Nah. Enggak, tapi sebenarnya supaya juga menjaga nanti teman-teman supaya Betul. first impressionnya itu pada saat nonton. Ya.
takutnya kalau di luar Bener, konteks kan jadi kayak kurang Iya, ini. sayang. Pengen teman-teman nanti ngelihat sendiri dalam konteks itu magisnya kayak lebih terasa. Ada gitu. Berarti pada saat suami belum nonton kayak shock gak? Oh bisa seperti itu ternyata ya kamu gayanya gitu ya Bu ya. Dia tuh sebenarnya waktu nonton Dia tuh dia kagum bisik-bisik banget loh. samping aku. Iya. Dia kayak oh wow dia gitu. Terus dia lakukan gerakan apa nih? What are you doing, babe? Terus aku sampai kayak fokus. Iya. Dia maksudnya dia nggak boleh ngeliatin dia sebagai aku gitu. Jadi awal-awal dia tuh masih gitu loh, nggak bisa berhenti ngomong di kuping aku. Lama-lama dia push abis ini. Tapi dia tuh kaget dan kagum sekagum-kagumnya itu loh. Iya kan kita ngobrol setelah itu, kamu gimana? Ya, kaget aja. Dia kan iyalah suaminya Modi. Masa nggak kagum sama dia? Ntar gue tampol. Ibu lebih galak ya. Ini kan Bu Guru masih ini masih karakter. kegalakannya masih ada. Kamu sendiri akhirnya kan memilih di Indonesia untuk main film ini. Ya. Keseruan yang kayak gue nagih deh main film ini. Nah, Aduh. Apa nih Bu? Apa belum menemukan apa gimana nih? Bukannya belum menemukan buat aku, jadi karena ini kan pengalaman pertamanya udah langsung kayak gini dengan cast yang seperti ini, dengan cerita yang jadi buat aku jadi agak susah, tapi aku sih open aja gitu, jadi we'll see gitu. Enggak, ya seru. tapi Mbak Agun tuh very apa ya, dari awal very open walaupun ini dunia yang berbeda. Yeah. And always coming in with the energy of kayak curiosity. Kita syuting ini emang nunggu selama ini ya Mbak gitu. Tapi juga dengan sangat take it easy and pokoknya bangun keren lah. Tapi kan kamu tahu sendiri kan sebagai penyanyi kadang kan kita nunggunya tidak selama ini ya. Iya, makanya aku sangat mengerti karena kayak begitu. Aku tuh kaget gitu loh. Oh, jadi kalau bangun jam 4 pagi gitu syuting, oke, nunggunya tuh bisa sampai berjam-jam gitu. Terus tiba-tiba syuting sekarang, oke, harus on gitu ya. Gitu. Jadi pokoknya yang sebenarnya kalau aku jujur banget membandingkan antara dunia musik dan perfilman, film itu susah banget loh, berat banget gitu, dan aku malah justru lebih kayak respect dengan para seniman film gitu loh, antara dari kru mereka tuh tahan banting sekali, aktor aktrisnya tuh yang aduh pokoknya nggak ada sama, pokoknya tuh kan kita kan bekerja secara kolektif ya untuk satu misi gitu loh. Sedangkan kalau dalam musik kan kita sendiri-sendiri ya masing-masing. Jadi kita bisa jadi kayak diva-divaan gitu kan gitu. Di sini nggak bisa, Cin, nggak mungkin ya kan. Kalau satu telat semuanya bikin orang telat. Gitu. Jadi kita tuh harus punya kayak betul mindset. Bener. Jadi dari karakter ini yang paling cinta sifat atau karakternya kayak apa? Oh, dari karakter itu marah-marahin orang. Gas Enggak, jadi ya nggak bisa dilihat buat aku nggak bisa lihat kayak gitu sih. Aku cuma ya ini misiku di film inilah menjadi seorang guru yang otomatis ya itu tadi nggak pakai makeup, nggak berdebu, terus begitu ngomongnya juga dengan logat yang kita nggak biasa. Ya gitulah, tapi pokoknya seneng sih. Aku pengen banget kalian cepet-cepet nonton film ini karena aku juga mau di itu masih ke bawah nggak sih gitu, yang angin gitu setelah syuting gitu dengan ngomongnya. Aku sih enggak. Aku logat aku agak ke bawah. Oh, logatnya ke bawah. Sampai mamaku tuh kayak, hah? Kamu? Kayak apa tuh gimana? Kayak ke bawahnya kayak gimana? Iya, gimana ya? Kadang-kadang Maksudnya ngomongnya kayak satu- biasanya enggak, jadi kagak. Kagak, iya Sempet bener-bener. beberapa bulan setelah itu tuh agak nempel keluar kadang-kadang gitu. Terus tapi mamaku kadang nggak ngikutin selama proses syuting juga kan. Jadi kamu sekarang Ngomongnya kasar gitu ya. Iya. ngomongnya beda. Terus kayak, Iya, kalau aku enggak kan habis itu kan langsung pulang. Mau ngomong kagak ke siapa? iya bener juga ya. Ke anak juga anehnya gitu. Modi, boleh diceritain ini nggak sih? Oke teman-teman. Yang paling Tanya lagi ya Ada terakhir. riders nggak? Kamu kan biasa di Ada riders. riders nggak? penyanyi juga Modi.
Oh, riders ya. aku malah justru kalian tanya deh ke promotor ridersku kayak apa. Pasti isinya cuma teh sama air putih. Nggak punya rider sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan banyak penyanyi atau itu nggak punya. Oke, mungkin bisa langsung shuttle aja, udah waktunya udah. Boleh satu nggak? Modi yang paling sulit tuh menjadi roh apa sih? Ini dengan serial yang sebelumnya yang yang syuting dengan aktris Oh itu sesudah malah sesudah film itu aku baru ya syuting di Kanada tuh, tapi belum keluar, ntar dulu. Iya. dalam karakter berbeda dengan yang Ya beda banget. Beda sekali, dan itu juga ya namanya Sangat juga beda. physical juga ya Mbak ya. Itu sangat fisik sih, ya. Beda proyek, beda bahasa, beda ya. Seru sih, seru, beda. Oke, mungkin boleh shout out udah waktu udah. Saya yang paling sulit apa sih, roh apa tadi? Shout out filmnya. Oh, shout out filmnya. Iya. Shout out aja yang langsung. Oke. Jangan lupa nonton Para Perasu. Buat nanti tanggal 30 Hari Film Nasional boleh. Oh iya, boleh. Jadi mana dulu dong? Jangan lupa nonton dan gitu dulu deh Mbak. Gitu. Ya udah, jangan lupa nonton itu ya. Ya. Oke. Kamu yang ngomong. Halo, oke. Hai teman-teman, jangan lupa untuk nonton film kami Para Para Prasu. Prasu tanggal 23 April 2026 di Bioskop kesayangan Anda. di mana aja kalian? Di mana? Jadi boleh yang Hari Film Nasionalnya.